Bukan berdasarkan hadis Nabi SAW yang menjelaskan 1 sak beras. Tidak ada 1 sak beras. Ile tanyo bener, pamai tanyo bener, gure tanyo bener, ngat selamat dunia akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa hari lagi kita akan menunaikan sebuah kewajiban di penghujung Ramadan, yaitu mengeluarkan zakat fitrah. Walaupun zakat fitrah itu boleh dibayar pada waktu-waktu jawas. Arti waktu jawas adalah waktu yang dibolehkan sebelum waktunya tiba. Waktunya tiba adalah waktu hari terakhir bulan Ramadan ketika kita buka puasa, futur. Tapi kita boleh bayar sekarang. Kita boleh bayar 15 Ramadan yang lalu, dan kita boleh bayar di awal Ramadan, kata Imam Syafi'i. Itu namanya waktu jawas. Melakukan pembayaran di awal seperti ini namanya adalah mentakjil. Jadi takjil itu bukan takjil buka puasa seperti yang disebut tadi. Takjil arti taksit, menyegerakan membayar. Kebolehan membayar di awal sebelum waktunya ini dianalogi oleh ulama yang membolehkan membayar zakat mal walaupun tahunnya belum datang. Kan syarat bayar zakat mal itu ada haul. Umpamanya zakat tahun depan dibayar tahun ini boleh. Zakat 2 tahun yang akan datang dibayar tahun ini pun boleh. Itu mentakjil pembayaran namanya, yang dipahami daripada kebolehan membayar zakat fitrah dengan cara mentakjil atau mentaksid pembayaran, yaitu waktu jawas. Sebenarnya yang berbahagia, kebolehan ini telah dimuat di dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Aceh dulu, MUI, pada tahun 1984. Sebenarnya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu zakat fitrah yang kita bayar itu adalah zakat fitrah yang pembebanannya berbeda dengan pembebanan kepada zakat mal. Kalaulah zakat mal, pembebanan itu adalah kepada harta yang dimiliki oleh muslim dengan persyaratan-persyaratan tertentu, yaitu milkul tam, milik dia secara sempurna, kemudian bersifat an-nama, tumbuh dan berkembang hartanya, kemudian yang ketiga mencapai nisab, keempat mencapai haul, kelima lebih daripada kebutuhan pokok, keenam bebas daripada hutang. Syarat ini tidak ada pada zakat fitrah. Syarat pada zakat fitrah tidak ada seperti itu. Sehingga zakat fitrah itu diwajibkan atas person, atas setiap jiwa, bukan pada harta. Zakat fitrah itu diwajibkan atas setiap jiwa, bukan pada harta. Karena itu Nabi SAW mengatakan, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farada zakatal fitri ala kulli hurrin aw abdin zakarin aw untha kabirin aw saghirin minal muslimin. Pada hadis yang lain ditambah dengan ghaniyin aw faqirin minal muslimin. Jadi zakat fitrah itu Rasulullah wajibkan atas setiap manusia, setiap orang Islam, yang merdeka, yang tidak merdeka, yang laki-laki, yang perempuan, yang kecil, yang besar, yang kaya, yang fakir. Jadi pembebanannya adalah atas jiwa manusia. Karena itu pula, sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ukurannya adalah tidak banyak. Karena pembebanan atas jiwa itu, ya, sebahagian ulama mengatakan, kenapa dibebankan itu hanya 1 sa' saja? Berdasarkan hadis Nabi SAW, farada Rasulullah SAW zakatal fitri sa'an ala kulli hurr, sa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin ala kulli hurrin dzakarin aw untha minal muslimin. Zakat fitrah itu 1 sa',
dibebankan atas setiap orang Islam, laki-laki, perempuan, yang kecil dan yang besar itu 1 sa', karena atas setiap jiwa sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan 1 sa' itu setelah dicoba ukur 1 sa', kalau kita melihat pendapat Imam Asy-Syafi'i, 1 sa' itu setelah coba dikonversi kepada kilogram adalah 2 kilo 71 kilogram. 2,71 kilogram, 2 kilo 7,1 on. Pendapat ini juga sama dengan Pak Imam Ahmad bin Hanbal. Tetapi Imam Maliki mengatakan sa'an, 1 sa' itu adalah 2,7 kilogram. Sementara Imam Abu Hanifah mengatakan 1 sa' itu adalah 3,8 kilogram. Dan yang dipakai di Indonesia itu umumnya adalah antara 2,5 kilogram sampai 2,8 kilogram. Umpamanya kita bisa lihat seperti pengumuman yang dibuat di koran beberapa hari yang lalu oleh Kementerian Agama Kota Banda Aceh. Jadi 2,8 kilogram atau media online dari Kementerian Agama Aceh Besar dan sebahagian daripada Kementerian Agama yang lain 2,8 kilogram, yaitu menggenapkan daripada pendapat Imam Asy-Syafi'i tadi. Sebenarnya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang Aceh sering mengukurnya dengan dengan 1 bambu setengah ditambah 1 genggam. Orang Aceh juga sering mengukurnya dengan 10 mok, 10 kaleng susu 300 ml ditambah 1 genggam. Itulah 1 sa'. 1 sa' untuk siapa? Untuk orang kaya. Bagaimanapun kayanya dia seorang muslim, 1 sa' juga, 1,5 kilo juga. Bagaimanapun fakirnya seorang muslim, 1 sa' juga. Tapi fakir yang bagaimana yang diwajibkan? Fakir yang pada malam itu masih memiliki makanan pokok untuk dirinya dan untuk orang-orang yang ada di dalam tanggungannya hanya untuk malam Idul Fitri. Dia wajib bayar zakat fitrah. Selanjutnya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis yang kita baca tadi, sa'an min tamrin atau sa'an min syairin, pada bahagian kedua ini bisa kita pahami bahwa zakat fitrah itu diwajibkan daripada 1 sa' gandum atau 1 sa' kurma oleh para ulama. Jumhur para ulama di antaranya adalah yang paling menonjol Imam Syafi'i mengatakan itu dari makanan pokok. Makanan pokok. Karena itu sidang jamaah yang berbahagia, bagi kita yang ada di Indonesia membayarnya dalam bentuk beras, itu karena dipahami dari makanan pokok. Bukan berdasarkan hadis Nabi SAW yang menjelaskan 1 sa' beras. Tidak ada 1 sa' beras. Sa'an min syairin, sa'an min tamrin, atau sa'an min syairin. Tidak ada daripada beras, tidak ada daripada padi, tidak ada daripada tepung beras. Jadi kalau kita membayarnya dalam bentuk beras, itu adalah penganalogian, itu adalah pengkiasan kepada makanan pokok. Karena itu sidang jamaah yang berbahagia, tidak ada masalah ketika kita membayarnya dalam bentuk beras, walaupun itu bukan berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi berdasarkan makna berdasarkan qiyas atau penganalogian kepada sumbernya yang asal, yaitu makanan pokok daripada kurma dan gandum. Namun demikian sidang jamaah yang berbahagia, Imam Abu Hanifah membenarkan zakat fitrah itu dibayar dalam bentuk nilai, dalam bentuk qimah. Kalau kita sebut sekarang dalam bentuk uang, maka silahkan saja bagi masyarakat yang membayar dalam bentuk uang, kata Imam Abu Hanifah, itu dibenarkan. Dikutip oleh Yusuf Al-Qaradawi dalam Fiqhuz Zakah, bahwa Imam Abu Hanifah mengatakan orang-orang yang membayar zakat fitrah atau zakatul fitri dalam bentuk qimah, hendaklah dia menghargakan uang, menghargakan nilai itu pada nilai kurma 1 sa' atau pada nilai gandum 1 sa'. Jadi bukan hanya pada nilai kurma saja 1 sa', tapi juga pada nilai gandum 1 sa'. Dan masyarakat boleh memilih antara memilih nilai 1 sa' gandum atau nilai 1 sa' kurma, lalu diuangkan, dirupiahkan,
diringgit atau dirialkan, silahkan membayar seperti itu. Saudara jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena itu beberapa hari yang lalu pengumuman yang dibuat oleh Kementerian Agama Kota Banda Aceh menyebutkan bahwa bagi barang siapa yang memakan beras tipe 1 seumpama piring nasi atau merek-merek yang lain, maka nilai zakatnya untuk per jiwa 50 sekian ribu rupiah. Yang makan tipe 2 seperti beras tangsi, kemala, belang bintang, maka 40 sekian rupiah. Yang tipe 3 sekian rupiah, yang tipe 4 per jiwa sekian rupiah. Itu menunjukkan bahwa membayar dalam rupiah itu dilayani di Kota Banda Aceh dengan ukuran satu sak yang diukur dengan nilai beras. Yang diukur dengan nilai beras, tidak diukur dengan nilai kurma, tidak diukur dengan nilai gandum. Walaupun berbeda dengan keputusan Kementerian Agama Aceh Besar. Ya, mungkin dimuat juga di Harian Serambi Indonesia kalau saya baca di media online. Masih seperti tahun lalu, masih seperti 1-2 tahun yang lalu, yang mengkonversi nilainya kepada nilai kurma, bahwa siapa yang membayar menggunakan uang silahkan saja karena mengikuti mazhab Imam Abu Hanifah, tapi dibayar dengan nilai 3,8 kilogram kurma, sehingga ketika diukur itu nilainya melebihi 300.000 rupiah untuk per jiwa. Sebenarnya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu kita bukan berbicara masalah perbedaan ini. Kita ingin sampaikan bahwa ada sumbernya ketika zakat itu dibayar dalam bentuk nilai, dalam bentuk qimah. Apa kata Dr. Yusuf Al-Qaradawi ketika mengomentari, menganalisis tentang kebolehan membayar zakat fitrah dengan uang? Kata beliau, Rasulullah SAW mengatakan bahwa aghnuhum fi hadzal yaum, untuk mengayakan fakir miskin pada waktu Idul Fitri dengan zakat fitrah kita. Maksud aghnuhum fi hadzal yaum itu tidak mesti dengan makanan pokok. Kayakan mereka pada hari Idul Fitri, kayakan fakir miskin pada hari Idul Fitri, tidak mesti dengan beras, tidak mesti dengan kurma, tidak mesti dengan gandum. Kalau dia bisa dikayakan dengan kebutuhannya dalam bentuk uang, itu sudah tercapai apa yang dimaksud oleh hadis Nabi SAW, aghnuhum fi hadzal yaum. Sehingga ini sangat tepat. Dan beliau mengatakan bahwa untuk zaman industri seperti zaman sekarang, kata Yusuf Al-Qaradawi, mungkin kalau kita sebut sekarang ini zaman now lah. Untuk zaman now, zakat fitrah dibayar dalam bentuk nilai, dalam bentuk qimah, sangat sesuai. Karena kesibukan manusia yang hidup di zaman sekarang ini, apalagi di kota-kota besar, bermuamalah dan bertransaksi dengan nilai, dengan uang, apalagi sekarang dengan media online, ya, bahkan bukan lagi dengan mengantar uang. Kalau dulu ketika Yusuf Al-Qaradawi menulis ini mungkin masih analisanya dengan mengantar uang, membayar uang. Nah, sekarang bukan lagi mengantar uang karena medianya sudah media online, tapi mentransfer uang, mentransfer nilai. Ya, secara online kita bisa bayar zakat. Dan itu tuntutan daripada zaman. Dan kalau tidak, nanti Islam dituntut tidak bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Sebenarnya berbahagia, di Malaysia sudah lama pembayaran zakat secara online. Sudah lama pembayaran zakat, bahkan zakat fitrah dibayar secara online. Saudara jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan yang berikutnya ketika zakat fitrah ini dibayar dalam bentuk nilai, ada keuntungan bagi fakir miskin. Keuntungannya adalah tidak terjadi inflasi bagi mereka. Mereka tidak perlu menjual beras. Kalau kita membayar dalam bentuk beras, lalu diserahkan kepada mereka dalam bentuk beras, kemudian mereka pulang, mereka membutuhkan kebutuhan-kebutuhan yang lain, tapi mereka tidak punya uang, lalu mereka menjual beras. Dan ketika beras itu dijual, akan terjadi inflasi karena beras tidak lagi punya kualitas, tidak punya lagi kategori beras apa, karena sudah bercampur dari semua jenis beras, sehingga tukang beras tidak tahu lagi membeli dengan harga berapa, dan itu dipastikan terjadi inflasi. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Dan yang terakhir adalah tujuan daripada zakat fitrah ini, cina jemaah berbahagia, adalah tuhratan lis-shaimin minal lagwi war-rafas wa tu'matan lil masakin, yaitu untuk membersihkan as-shaim, orang-orang yang berpuasa, shaimin minal lagwi, daripada perbuatan lara, perbuatan tidak bermanfaat, perbuatan sia-sia, dan perbuatan rafas. Perbuatan tidak bisa mengontrol lidah, seharusnya lidah itu terkendali. Perbuatan yang tidak bisa mengontrol telinga, yang seharusnya telinga, kaki, hidung itu terkendali, tapi tidak terkendali, maka zakat fitrah bisa menghapuskan kesalahan-kesalahan itu. Sehingga Yusuf Al-Qaradawi mengutip Waqi' bin Jarrah mengatakan bahwa zakat fitrah itu seperti fungsi sujud sahwi dalam salat. Kalaulah ada orang yang lupa di dalam salat, dia melakukan sujud sahwi, artinya untuk menambal kekurangan salat. Begitulah fungsi zakat fitrah, kata Waqi' bin Jarrah tersebut. Sidang jemaah yang berbahagia, wa tu'matan lil masakin, tujuan yang berikutnya adalah untuk memberi makan fakir miskin. Sehingga Imam Maliki mengatakan hanya dua penerima zakat fitrah, fakir dan miskin saja, berdasarkan hadis ini. Walaupun Imam Syafi'i membolehkan kepada asnaf-asnaf yang lain, sebagaimana disebut dalam surah At-Taubah ayat 60, yaitu ada fakir, ada miskin, ada amil, ada gharim, ada ibnu sabil, ada fisabilillah dan sebagainya. Namun jumhur ulama mengkombinasi kedua pendapat ini, bahwa zakat fitrah boleh dibagi kepada asnaf-asnaf yang ada, namun diutamakan kepada golongan yang pertama dan kedua, yaitu golongan fakir miskin. Sedang jemaah berbahagia, semoga tausiah pada malam ini bermanfaat bagi kita semua. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah, Allah, Allah.